Selamat malam, kembali lagi bersama saya Pocita di 5 menit merinding. Malam ini Pocita akan membawa kalian ke sebuah desa yang kelihatannya sangat tenang. Tapi siapa sangka di dalam senyapnya terdapat dendam dan ilmu hitam yang saling bertubrukan. Ini tentang kisah cinta yang berubah menjadi petaka. Namanya Rina, gadis SMA yang cantik dari keluarga yang sederhana. Ayahnya terkenal sangat rajin beribadah. Ibunya juga lembut dan penyayang. Sehingga Rina tumbuh menjadi gadis yang sangat disukai oleh banyak orang. Suatu hari datang seorang pemuda tampan bernama Yogi. Dia berasal dari keluarga kaya raya dan terpandang. Tapi keluarganya sangat jauh dari agama. Tapi cinta itu buta, bukan? Mereka berdua akhirnya berpacaran. Awalnya seperti remaja biasa, jalan bareng, mengirim pesan manis, tertawa di bawah pohon jambu. Sampai suatu hari, Yogi datang ke rumah Rina untuk melamar Rina. Tapi lamaran itu ditolak oleh ayah Rina. Alasannya sederhana, keluarga Yogi terlalu jauh dari agama. Jelas, hal itu membuat Yogi sakit hati dan sangat tersinggung. Dengan rasa kecewa yang bergejolak di dalam hatinya, Yogi pergi ke dukun. Dia hendak mengirim guna-guna untuk ayah Rina. Tapi hal yang tak terduga terjadi. Ayah Rina sangat rajin sekali beribadah. Sehingga guna-guna yang dikirim oleh Yogi justru mental menyerang dirinya sendiri. Ya, Yogi tiba-tiba buta, mendadak, tanpa ada alasan medis apapun. Hal itu membuat ayah Yogi sangat murka. Ayah Yogi mengira kebutaan Yogi dikarenakan oleh santet dari keluarga Rina. Ayah Yogi pun mengirim balasan santet yang ditujukan untuk seluruh keluarga Rina. Dan benar, santet itu mengenai ibu Rina. Saat itu ibu Rina memang tengah menstruasi. Tiba-tiba ibu Rina jatuh sakit, badannya terbujur kaku. Matanya melotot ke atas, mulutnya mengeluarkan suara seperti suara ayam. Tenggorokan ibu Rina juga bengkak, seperti ada batu besar di dalam tenggorokannya. Menyadari bahwa itu bukanlah hal yang wajar, ayah Rina segera membawa keluarganya pergi ke rumah kiai tua di desa sebelah. Dengan doa dan ruqyah yang dilantunkan oleh kiai tua tersebut, ibu Rina akhirnya bisa disembuhkan. Tapi malam berikutnya, Yogi gila. Ia berbicara sendiri, tertawa saat menangis, dan menangis saat tidak ada apa-apa. Ayahnya kembali tidak terima. Lalu ayah Yogi mengirim santet terakhir yang bertujuan untuk menghancurkan Rina. Malam itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayah Rina sedang tidak ada di rumah karena ada pekerjaan di luar kota. Hanya Rina dan ibunya malam itu. Angin malam menyelinap masuk melalui celah-celah jendela tua, membawa aroma tanah yang basah dan sesuatu yang aneh. Seperti benda yang tengah terbakar. Tiba-tiba, suara ledakan yang sangat keras mengguncang keheningan. Rina dan ibunya terlonjak dari tempat duduk.
Jantung mereka berdegup dengan sangat kencang. Suara itu dari arah dapur. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas ke arah belakang. Begitu sampai di dapur, mata mereka terpaku. Api! Dapur mereka terbakar. Tapi seperti bukan api biasa. Nyalanya hitam pekat, seperti asap yang menyala. Cahaya api itu juga berdenyut aneh, seperti sesuatu yang hidup. Saat Rina mencoba mendekat, ia melihat sesuatu di tengah kobaran itu. Sebuah bentuk seperti bola. Bola api berwarna hitam legam yang seolah jatuh tepat di tengah dapurnya. Bola itu tidak meleleh ataupun terbakar seperti benda biasa. Ia berdengung pelan dan memancarkan panas yang sangat menyakitkan, dan juga aura kebencian yang menusuk sampai ke tulang. Benar saja, santet itu mengenai tubuh Rina. Tubuh Rina mulai berbau busuk yang sangat menyengat, membuat semua orang tidak betah berada di dekatnya. Puncaknya, tubuh Rina sampai lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa. Ayah dan ibu Rina kembali mendatangi kiai tua itu. Kali ini, solusinya lebih ekstrim. Karena santet yang dikirim oleh ayah Yogi jauh lebih kuat. Tepat malam Selasa Kliwon, tengah malam, Ibu Rina harus mengelilingi rumah sebanyak 7 kali tanpa mengenakan sehelai busana. Dan di titik di mana Ibu Rina merasa sangat ketakutan, ia harus berhenti lalu membaca doa khusus yang diberikan oleh kiai. Benar saja, di 5 titik yang berbeda terjadi ledakan kecil. Itu adalah buhul yang ditanam oleh ayah Yogi di rumah Rina. Setelah malam itu, santet pun berbalik. Kali ini jauh lebih mematikan. Ayah Yogi ditemukan mati mengenaskan di tempat praktek perdukunannya. Tubuhnya kaku, membiru, matanya melotot, dan kulit yang seperti terbakar. Dan Yogi, dia masih hidup, tapi jiwanya entah kemana, gila sampai hari ini. Cinta bisa menjadi sebuah anugerah. Tapi bila dibungkus dengan dendam dan syirik, itu bisa menjadi sebuah kutukan. Sampai jumpa di episode 5 menit merinding selanjutnya. Bersama saya, Pocita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat.